Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran kimia. Kali ini masih membahas tentang hidrokarbon, subbab alkuna. Alkuna adalah sekelompok senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada rantai utama karbonnya. Alkuna yang paling sederhana adalah etuna atau asetilena dengan rumus umum C2H2. Alkuna dengan satu ikatan rangkap 3 pada rantai utama memiliki rumus umum CnH2n-2. Artinya, setiap penambahan satu atom C akan diikuti dengan penambahan 2 atom H. Adanya ikatan rangkap 3 pada alkuna menyebabkan jumlah atom H yang dimilikinya lebih sedikit daripada alkana dan alkena. Hal ini terjadi karena tangan atom C pada alkuna juga ada yang digunakan untuk membentuk ikatan rangkap 3. Setiap penambahan satu ikatan rangkap 3, jumlah atom H akan berkurang sebanyak 4. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari alkuna, yaitu etuna. Etuna ini C2H2, di mana antara atom C-nya ada ikatan rangkap 3. Berikutnya adalah deret homolog alkuna. Berdasarkan rumus umumnya, alkuna mempunyai anggota yaitu C2H2, C3H4, C4H6, dan seterusnya. Pada alkuna, antara satu anggota dan anggota berikutnya terdapat penambahan satu senyawa CH2. Deret-deret senyawa alkuna ini disebut sebagai deret homolog. Sifat deret homolog dari alkuna adalah sebagai berikut. 1. Memiliki rumus umum CnH2n-2. Yang kedua, antara satu anggota dan anggota berikutnya terdapat penambahan satu senyawa CH2. Yang ketiga, selisih massa molekul relatif antara satu anggota dan anggota berikutnya adalah 14. Yang keempat, semakin panjang rantai karbon, semakin tinggi titik didihnya. Berikut adalah bagan atau tabel dari deret homolog alkuna. Misalnya jumlah atom C dari alkuna adalah 2, maka rumus molekulnya C2H2. Ini sesuai dengan rumus umum dari alkuna. Jika C-nya 2, maka H-nya 2. Namanya adalah etuna. Untuk C3H4, namanya adalah propuna. Untuk C4H6, namanya adalah butuna. Untuk C5H8, namanya adalah pentuna. Untuk C6H10, namanya hexuna. Untuk C7H12, heptuna. C8H14, oktuna. C9H16, nonuna. Dan C10H18, dekuna. Itulah nama-nama deret homolog dari alkuna. Bedanya dengan alkana dan alkena itu hanya dari penamaan ujungnya saja. Kalau alkana etana, kalau alkena etena, kalau alkuna etuna. Berikutnya adalah tata nama alkuna. Seperti biasa, tata nama pada alkana, alkuna, dan alkena itu dipakai menggunakan aturan UPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry seperti biasanya. Namun kita juga dapat menemukan nama-nama lazim atau nama dagang beberapa senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tata nama alkuna berdasarkan aturan UPAC. Yang pertama, nama alkuna didasarkan pada jumlah atom penyusunnya yang diakhiri dengan akhiran una.
Kalau alkana akhiran ana, kalau alkena akhiran ena. Seperti yang terdapat pada tabel tadi yang sebelumnya ditampilkan. Untuk rantai karbon dengan gugus rangkap 3 yang lebih dari 1, jumlah dan posisinya disebutkan pada penamaan. Contoh, alkuna dengan 4 atom C yang memiliki 2 gugus rangkap 3 pada posisi 1 dan 3, maka nama senyawanya adalah 1,3 butadiuna atau buta 1,3 diuna. Yang kedua, jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai tanpa cabang, maka di awal nama seperti biasa diberi huruf N atau normal. Untuk monoalkuna dengan ikatan rangkap 3 yang dapat berpindah posisi, maka posisi ikatan rangkap 3 harus dituliskan. Contoh, butuna dapat memiliki ikatan rangkap 3 pada posisi C1 dan C2, sehingga posisi ikatan rangkap 3 harus dituliskan pada penamaan menjadi 1 butuna atau 2 butuna. Seperti ini. Ini adalah 1 butuna di mana rangkap 3-nya antara C1 dan C2. Maka diambil penomoran yang paling kecil, berarti C1. Yang ini senyawanya seperti ini, namanya 2 butuna karena rangkap 3-nya berada antara C2 dan C3. Maka diambil penomoran C yang paling kecil. Yang ketiga, jika rantai karbonnya bercabang, tentukan dahulu rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus rangkap 3. Setelah itu, lakukan penomoran atom karbon dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Sehingga ikatan rangkap 3 mendapat nomor terkecil. Jika terdapat lebih dari 1 kemungkinan rantai terpanjang, maka pilihlah yang jumlah cabangnya terbanyak. Ingat itu ya. Kemudian yang keempat, tentukan cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang yang juga merupakan hidrokarbon disebut alkil, yaitu alkana yang kehilangan 1 atom H. Rumus umum alkil adalah CnH2n plus 1. Nama alkil mengikuti penamaan alkana dengan mengganti akhiran ana dengan il. Jika terdapat lebih dari 1 jenis alkil, maka penulisan nama cabang diurutkan secara alfabetis. Yang kelima, penulisan nama. Yang pertama ditulis adalah nomor cabang, nama cabang, baru nama rantai utama. Jika terdapat lebih dari 1 jenis cabang yang sama, maka nama cabang diawali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Angka Latin tersebut yaitu di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, dan seterusnya. Kemudian penulisan nomor cabangnya dipisahkan dengan tanda koma dan berurutan, serta antara nomor dan nama dipisahkan dengan tanda strip. Contoh dari penamaan alkuna. Misalnya ada senyawa seperti ini. Biasanya di buku-buku ditulisnya seperti ini. Nah, yang berwarna kuning ini adalah cabang. Coba kita buat versi. Nah, seperti ininya kita lihat seperti ini. Ya, jadi CH3-nya dikeluarkan. Tadi kan di sini ya, pakai tanda kurung. Nah, ini Ibu coba keluarkan. Jadi di C ketiga, ini 1, 2, 3, ada cabang CH3. Kita keluarkan, gambarnya jadi seperti ini. C-nya kita, kalau misalnya ada senyawa seperti ini, kita lihat atau kita cari rantai terpanjangnya atau rantai utamanya. Berarti kita ambil yang lurus ya. Ini rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 ke atas itu 4. Jadi lebih panjang yang lurus seperti ini. Nah, dari mana mengawali penomoran C-nya? Cari C yang paling dekat dengan rangkap 3. Berarti dari sini. Kalau ini kan C-nya terlalu jauh dari rangkap 3.
maka kita ambil penomorannya awalnya dari sini. Berarti C ini adalah nomor 1, kemudian berikutnya 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 C-nya. Nah, di C nomor 3 ada cabang berupa metil. Maka namanya adalah 3 metil 1 pentuna. Ingat rangkapnya harus disebutkan, yaitu 1 pentuna. Karena di C nomor 1 ada rangkap 3. Kenapa tidak C nomor 2? Seperti di aturan penamaan Alkuna tadi, bahwa jika rangkap 3 berada di antara C1 dan C2, maka ambil penomoran C yang paling kecil, berarti C1. Maka di sini harus disebutkan 1 pentuna. Artinya ada rangkap 3 di C nomor 1. Nah, pentunanya adalah rantai terpanjang, nama rantai terpanjangnya. Berikutnya, misalnya ada senyawa seperti ini, dituliskan di dalam buku. Nah, jika ada yang seperti ini, kalian jangan pusing-pusing. Ini artinya bahwa yang di dalam kurung ini adalah cabang, ya. Jadi ada cabang CH3 2, ada dua kali atau dua ekor gitu ya, atau 2 buah. Ada 2 buah cabang CH3. Kita tuliskan cabangnya, kita keluarkan. Nah, seperti ini. Jadi CH3 di C ini ya, ini kan 1 2 3 4 5. Jadi di C kelima ada 2 cabang. 1 2 3 4 5. Ini C ke-6 yang ini ya. Jadi cabangnya kita keluarkan seperti ini. Nah, penomorannya dari mana? Tentu saja dari C yang paling dekat dengan rangkap 3. Berarti dari sini. Berarti 1 2 3 4 5 dan 6. Ada 6 C. Rantai panjangnya ada 6 ya. Kita ambil yang lurus. Sebenarnya ke atas juga bisa, ke bawah juga bisa. Jadi 1 2 3 4 5 6 ke atas bisa. 1 2 3 4 5 6 ke bawah juga bisa. Tetapi untuk memudahkan kalian memahami cara penamaan Alkuna, maka Ibu bikin yang, atau Ibu ambil yang rantai lurus saja, yang ini. Jadi cabangnya di atas dan di bawah. Maka apa namanya? Karena di C nomor 5 ada 2 metil, maka namanya adalah 5,5 dimetil 2 heksuna. Heksuna itu karena C-nya ini rantai panjangnya ada 6. 6 itu kan heksuna ya. Di C kelima ada 2 cabang metil, jadi 5,5. Dimetil, di itu 2, jadi 2 metil 2 heksuna. Di C kedua ada rangkap 3, jadi namanya 5,5 dimetil 2 heksuna. Berikutnya adalah kegunaan dari alkuna. Seperti halnya alkana dan alkena, alkuna juga banyak gunanya di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali. Nah, di sini Ibu hanya memberikan 2 contoh jenis alkuna saja. Yang pertama, gas etuna digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam. Jadi kalau kalian melihat ada orang-orang di bengkel-bengkel yang suka ngelas atau ada yang sedang memotong logam, itu menggunakan gas etuna dari alkuna. Kemudian etuna juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinil klorida yang dipakai dalam pembuatan pipa. Jadi pipa-pipa paralon yang ada di rumah, yang kalian lihat-lihat di jalan dan di toko-toko, itu semua adalah jenis dari alkuna yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi, silahkan kalian cari jenis-jenis yang lainnya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari materi hidrokarbon dari mulai alkana, alkena, dan alkuna? Nah, ternyata senyawa hidrokarbon itu ada 3 jenis, yaitu alkana, alkena, alkuna.
dengan rumus umum yang berbeda-beda. Kalau alkana, rumus umumnya CnH2n plus 2. Kalau alkena, CnH2n. Kalau alkuna, CnH2n min 2. Ini adalah ikatan tunggal, yang alkena ikatan rangkap 2, dan alkuna ikatan rangkap 3. Deret homolognya masing-masing senyawa hidrokarbon sudah Ibu berikan, silahkan kalian hafalkan dan pahami. Baiklah, terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu tentang alkuna. Semoga kalian paham. Kita berjumpa lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.